Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Penulis mengatakan, waqad syara'a lahum subhanahu al-ijtima'a fi ada'il ibadati fi sholati was-siyami wal haji wa talabil ilmi. Allah Ta'ala telah mensyariatkan bagi mereka, bagi manusia, untuk ijtima', untuk berkumpul dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Di antaranya dalam salatnya, maksudnya salat jamaah, wasiyam, berpuasa, wal haji, dan dalam berhaji, wa talabil ilmi, dan ketika menuntut ilmu. Semua ibadah-ibadah ini dilakukan secara ijtima', secara berjamaah bersama-sama. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahutsu ala ijtima'il muslimina. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa memotivasi kaum muslimin untuk ijtima', untuk bersatu, untuk berkumpul. Wa yanhahum 'anit tafarruqi wal ikhtilafi. Dan beliau melarang kaum muslimin untuk berpecah belah dan berselisih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran ma'nahu al-hathu 'alal ijtima'i. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan khabar, telah mensabdakan hadis yang maknanya adalah motivasi untuk berkumpul, untuk bersatu, wan nahyi 'anit tafarruqi, ya, dan wan nahyu 'anit tafarruqi, dan larangan untuk berpecah belah. Fa kana yukhbiru bi huduthi tafarruqin fi hadhil ummati. Dan beliau juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mengabarkan tentang adanya perpecahan, tentang akan munculnya perpecahan di antara umat ini. Kama hasala lil umami qablaha. Sebagaimana telah terjadi perpecahan di umat-umat sebelumnya. Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau bersabda, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang hidup di antara kalian sepeninggalku, maka ia akan melihat banyaknya perselisihan. Maka bagaimana solusinya? Beliau katakan, fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidina. Berpegang teguhlah kepada sunnah khulafa'ir rasyidin. Itu para sahabat Nabi. Al-Mahdiyyin, yang mereka mendapatkan petunjuk min ba'di, sepeninggalku. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Ya, maka dalam hadis ini Nabi kabarkan bahwasanya perpecahan itu akan terjadi. Ya, perselisihan itu akan terjadi. Ya, walaupun beliau larang, namun faktanya, dan ini sudah sunnatullah, itu akan terjadi. Makanya beliau kasih solusi. Ketika terjadi perpecahan, ya, ketika terjadi perselisihan, apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati. Ya, hendaknya berpegang teguh pada sunnahku. Ya, solusinya bukan, ayo kumpul, yang penting kita bareng-bareng, badannya bersama. Bukan seperti itu solusinya. Namun solusinya, hendaknya berpegang teguh pada sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Ya, para sahabat yang menjadi khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan juga para sahabat yang lain. Berpegang teguh pada sunnah Nabi dan sunnahnya para sahabat Nabi. Nah, itu solusi dari perpecahan umat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga bersabda, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Umat Yahudi dahulu telah berpecah belah menjadi 71 golongan. Wa iftaraqatin nasara ala ithnataini wa sab'ina firqatan. Dan kaum Nasrani zaman dahulu telah berpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadhihi al-ummatu ala 73 firqatan. Sedangkan umat ini, umat beliau, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha fin nari illa wahidah. Setiap mereka akan masuk neraka illa wahidatun, kecuali satu. Qulna man hiya ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda,
man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Itu orang-orang yang mempraktekkan semisal yang aku lakukan dan dilakukan oleh ashabi, para sahabatku al-yawma hari ini. Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dan sunnah sahabat Nabi. Itulah golongan atau orang-orang yang Nabi kabarkan akan selamat dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Wa qad waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut qad waqa'a, telah terjadi. Fataftariqul ummatu fi awakhiri asri sahabati. Umat Islam terpecah belah di akhir-akhir zaman sahabat Nabi. Lakin hadha tafarruqu lam yu'athir kathiran fi kiyanil ummati. Namun perpecahan ini tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap karakter dari umat tersebut. Umatnya sahabat, zamannya sahabat, generasi sahabat. Ada persisian di antara para sahabat, namun tidak berpengaruh banyak, tidak berpengaruh besar terhadap karakter generasi terbaik saat itu, yaitu para sahabat. Dilata asril quruni al-mufaddalati allati athna 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berpengaruh dilata asril qurun, sepanjang generasi terbaik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam puji mereka. Biqaulihi, dengan sabdanya, khairukum qarni. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian adalah generasiku. Generasi para sahabat Nabi. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelahnya, yaitu generasi tabi'in. Tabi'in artinya orang-orang yang bertemu dengan para sahabat Nabi, namun tidak bertemu dengan Nabi. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelahnya, yaitu orang-orang yang bertemu dengan tabi'in, tidak bertemu dengan sahabat Nabi, apalagi bertemu dengan Nabi. Tidak. Inilah tiga kurun generasi yang Nabi puji, yang utama. 3 generasi utama umat Islam yang disebut dengan generasi salaf, yaitu generasi sahabat yang pertama, generasi tabi'in yang kedua, dan generasi tabi'ut tabi'in yang ketiga. Hadisnya riwayat Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Qala ar-rawi, perawi hadis ini mengatakan, la adri dzakara ba'da qarnaini aw thalathatan. Saya tidak tahu, saya ragu apakah Nabi SAW menyebutkan generasi setelah generasi beliau 2 atau 3. Ya, bisa jadi 2, bisa jadi 3. Ya. Jadi setelah generasi sahabat, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, 2. Ataukah mungkin 3, thumma alladhina yalunahum lagi, 1 generasi lagi. Ya, ada keraguan dari perawi hadis. Wa dzalika liwafratil ulama'i minal muhadditsin wal mufassirin wal fuqaha'i. Hal tersebut karena banyaknya para ulama hadis, para ulama tafsir, dan para ulama fikih ketika itu. Banyak sekali. Ini bukan ulama kaleng-kaleng, bukan ulama yang remeh, ulama-ulama besar di zaman tersebut. Bima fihim ulama tabi'in wa atba'ut tabi'in wal a'immatul arba'atu wa talamidhuhum. Karena di generasi-generasi tersebut, 2 atau 3 generasi setelah generasi sahabat, itu banyak ulama tabi'in, ulamanya tabi'ut tabi'in, dan juga ada imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan murid-murid mereka. Walikuwati daulatil islami fi tilkal quruni, dan dikarenakan sangat kuatnya daulah Islam di generasi-generasi tersebut. Ya, Islam dalam kondisi jaya-jayanya, dalam puncak kejayaan. Fakanatil firqatu al-mukhalifatu tajidu al-jaza' ar-radi'a bil hujjati wal quwwati. Maka ketika itu firqah yang mukhalifah, firqah yang menyimpang, mereka menghadapi
al-jaza' ar-radi'a, porsi yang sangat besar yang bisa menahan mereka bil hujjah wal quwwah, berupa hujjah, berupa dalil dan kekuatan. Akhir-akhir zaman sahabat sudah ada firqah menyimpang. Firqah Khawarij, firqah Qadariyah, dan yang lainnya sudah muncul. Namun mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena langsung dibantah oleh sahabat Nabi. Langsung dibantah oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama. Ketika itu langsung dibantah. Maka mereka kalah dengan hujjah. Dan mereka juga kalah dengan kuwah, dengan kekuatan. Ya, barang siapa yang macam-macam akan diperangi. Yang memunculkan pemahaman menyimpang akan diperangi oleh para sahabat. Akan diperangi oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in.